Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman sekalian, jamaah Sufah Media Masjid Baitur Rahim Kejayan yang saya hormati, alhamdulillah kita di pagi hari ini dipertemukan kembali di acara podcast kita, dan di pagi hari ini masih tetap bersama dengan Ustadz Ja'far Al-Jufri. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Apa jenengan nggak nemu Ustadz lain, Pak? Nggak nemu saya. Saya sebelum sekian episode tidak akan nemu Ustadz lain. Oh, gitu ya. Cari Pak, cari. Karena inilah bagian dari proses mencari ilmu gitu ya. Menghatamkan ilmu. Menghatamkan ilmu. Alright. Memang mencari ilmu ke guru-guru yang lain ada. Tetapi metode ini kebetulan di situasi seperti ini Ustadz Ja'far yang ada waktu dan kemudian mendedikasikan waktunya untuk melakukan podcast ya. Saya harus menyambut dengan baik gitu kan. Tapi nanti Pak, setelah lewatnya pandemi pun kayaknya belajar dengan satu guru sampai menghatamkan kitab itu perlu kita budayakan, karena tradisi aslafun soleh itu kalau belajar begitu. Insyaallah nanti kita bahas. Iya. Baik Ustadz, pagi hari ini kita akan masuk ke satu topik yaitu perjalanan mencari ilmu atau perjalanan menuntut ilmu. Itu tidak akan pernah sia-sia. Yes, sahih. Bahkan kalau saya pernah di hadis atau ayat yang mengatakan bahwa seseorang mencari ilmu itu ketika dalam perjalanannya kemudian dia wafat, itu dihitung sebagai syahid. Oh iya, jelas. Nah, ini kita inilah bagian dari perjalanan. Perjalanan kita semua, siapapun yang menonton, saya di sini yang mendampingi Ustadz, itulah perjalanan mencari ilmu. Tentu kita berharap tidak ada yang sia-sia. Nah, tapi saya ingin membawa ini ke satu kisah ya. Kalau kita di surat Al-Kahfi kan perjalanan. Nabi Musa itu melakukan perjalanan untuk mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Nah, ini gimana Ustadz? Saya ingin apa korelasinya? Korelasi antara, dan juga saya ingin mengupas dulu kata perjalanan ini. Kenapa orang itu kemudian dikatakan ilmu itu, mencari ilmu itu adalah sebuah perjalanan yang mungkin bukan tujuan, tapi perjalanan itu sendiri. Gimana Ustadz, monggo? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah Sufah Media dimanapun antum semua berada, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Memudahkan jalan menuju surga. Hadis. Hadis. Kemudian barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Otomatis kalau meninggal dia masuk surga, syahid. Artinya banyak sekali fadilah-fadilah yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya atau Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Nah, kemudian mengenai perjalanan, saya pernah membaca sebuah asar yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan perjalanan dari ujung timur sampai ujung barat bumi untuk mendengarkan satu manfaat ilmu, maka sungguh perjalanannya tidak sia-sia. Karena memang tradisi para aslafun soleh menuntut ilmu itu memang perjalanan, Pak. Artinya tidak ada orang, jarang sekali ada kisah salafun soleh itu yang belajar dari lahir sampai mati di rumahnya atau dekat rumahnya, itu hampir-hampir tidak ada. Pasti mereka merantau. Imam Syafi'i saja mengatakan, safir tajid iwadun amman tufariquh, bersafarlah maka kamu akan mendapatkan ganti dari apa yang kau tinggalkan. Nah, dari sini kita lihat, kita buktikan bahwa dalam sejarahnya, coba kita lihat dari level sahabat semacam Abdullah bin Mas'ud yang paling paham tentang Al-Quran saja, beliau mengatakan, kalau aku tahu ada orang yang lebih tinggi ilmunya tentang Al-Quran, tentang asbabun nuzul daripada aku, selama bisa ditempuh onta akan aku datangi. Jadi memang
Orang yang menghendaki ilmu harus keluar rumah, melakukan perjalanan, melakukan perantauan demi mendapatkan ilmu. Karena ilmu kan tolap, dicari. Tolap. Ya. Bukan ditunggu. Nek kita di rumah ngebrok kayak gini kan kita namanya nunggu ilmu, Pak. Ya, betul. Tapi kalau dicari itu adalah satu kegiatan aktif, ofensif kita yang kesana kemari. Betapa para ulama, Imam Bukhari hanya untuk mendapatkan satu hadis beliau melakukan perjalanan 2 bulan. Kembali kepada athar yang tadi saya sebutkan, hanya untuk mendengarkan satu kalimat yang bermanfaat, maka semua perjalanan Anda tidak ada yang sia-sia. Apapun yang terjadi selama perjalanan itu ya. Justru malah kita mendapatkan ilmunya itu sendiri ya sambil berjalan itu. Kita jadi mengerti makna sabar ya ketika kita berjalan 2 bulan sabar hanya untuk mendapatkan satu ilmu. Kita jadi tahu makna tawakal karena dalam perjalanan itu bisa jadi harta kita habis, kita tawakal sama Allah. Saya sering alami, Pak, ya, namanya santri pondok, Pak. Dulu saya disangoni 50.000 untuk 3 bulan. Jadi ketika pas lagi tidak punya duit itu ya ngempet, ingin jajan, tawakal, yakin kalau Allah yang bakal ngasih bantuan kepada kita, sampai itu kan akhirnya mendarah daging sampai sekarang. Ketahuilah bahwa kita bisa merasakan simulasi-simulasi dari ilmu itu ya karena itu. Aku yakin jenengan juga kemarin kan cerita tentang betul. Peristiwa jenengan ketika di Australia, jenengan bertawakal kepada Allah karena jenengan melakukan perjalanan menuntut ilmu yang jauh. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikisahkan kemarin tentang kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau ditegur sama Allah untuk belajar lagi atas kekhilafan yang beliau lakukan. Beliau menyangka bahwa beliau yang paling pintar. Lalu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk mencari seorang hamba dari hambanya yang bernama Nabiullah Khidir alaihissalam dalam riwayat para mufassirin. Kemudian Nabi Musa melakukan perjalanan jauh, bukan sembarang perjalanan. Kita bisa lihat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdhiya hukuba. Hukuban dalam bahasa Arab, Ibnu Abbas menyebutkan itu perjalanan 1 tahun. Dalam riwayat lain beliau juga menyebutkan hukuban itu perjalanan 80 tahun. Ini bisa dicek di kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya. Berarti kan perjalanan menuntut ilmunya Nabiullah Musa alaihissalam tidak bayang-bayang, Pak. Setahun jalan kaki kayak mana itu. Ditambah lagi setelah ketemu Nabi Khidir, ternyata ilmu yang didapatkan itu bukan semua ilmunya Nabi Khidir di copy paste. Cuman 3 poin saja. 3 poin ya. Sesuai permintaan kan, ajari aku sebagian. Kemarin jenengan juga tanya sama saya kan. Betul. Sebagian. Nabi Musa itu cuma dapat 3 ilmunya Nabi Khidir. Tapi Rasulullah SAW ketika mengomentari kisahnya Nabi Musa ini, beliau mengatakan, seandainya saudaraku Musa itu bersabar, tentu umat ini akan mendapatkan ilmu dan hikmah yang begitu banyak. Karena hanya dengan tiga kejadian Nabi Musa dan Nabi Khidir itu ada rumus-rumus besar dalam fikih Islam, dalam kaidah fikih Islam, dalam usul fikih Islam yang bersumber dari kisahnya Nabi Khidir. Melubangi kapal, itu nanti ada teori namanya al-akhdhu bi akhaffidh dhararain, mengambil salah satu dari 2 doror yang lebih ringan dampaknya. Daripada kapalnya diambil mending dilubangi. Dalam kehidupan kita sering mengalami, Pak, dihadapkan dengan 2 pilihan buruk. Mana yang risikonya lebih kecil? Ini kan teori penting dalam fikih, al-akhdhu bi akhaffidh dhararain. Ada sadud dari daripada orang tuanya kafir, anaknya disembelih. Itulah kenapa di pondok-pondok kita dilarang bawa HP dan lain sebagainya, padahal HP itu mubah. Ini pisau bermata 2 yang bisa dimanfaatkan, tapi karena dikhawatirkan santri nanti belajarnya kocar kacir, maka dilarang bawa HP. Itu satu dari ngambilnya dari mana? Dari kisah Nabi Khidir. Kemudian maslahat mursalah, seorang itu ketika berbuat baik, udah mentalnya petani aja, nanem. Nabi Khidir kan tidak mengharapkan upah sama sekali. Dan ternyata di balik kisah itu juga ada kisah bahwa orang tua dari 2 anak yatim itu adalah orang-orang yang soleh. Dan disebutkan para ulama, yang dimaksud orang tua itu bukan bapaknya dia pas, bukan bapaknya anak itu pas, tapi kakeknya yang ke-7. Atas ke-7 atasnya. Jadi kebaikan 7 turunan itu maksudnya kayak gitu, Pak. Ketika kita berbuat baik, udah nggak usah mikir-mikir apa, berbuat aja baik, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Bisa jadi balasan kebaikan yang kita lakukan itu pada anak cucu turunan kita. Dan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan bahwa seorang murid tidak akan bisa mendapatkan semua ilmu gurunya.
Oke. Tidak mungkin bisa. Jenengan mau ikut satu ustadz hatta 10 tahun 20 tahun tidak mungkin bisa dapat semua ilmunya beliau. Sebagian aja. Makanya para as-salafun as-salih itu mereka belajar kepada sekian ratus, bahkan ada yang gurunya sampai ribuan orang untuk mengumpulkan semua ilmu dari masing-masing macam-macam guru. Oh, guru fulan ini ilmu yang paling bagus fikih, datangi ambil fikihnya. Ini hadis, datangi ambil hadisnya. Ini tafsir, datangi ambil tafsirnya. Maka di dalam murid itu terkumpul banyak sekali ilmu dari banyak guru, akan tetapi tidak mengambil satu ilmu gurunya utuh, kan tidak mungkin. Jadi nggak boleh kan kayak kacamata kuda ya itu aja terus. Oh, tidak boleh nih. Semua aspek dari si ustadz ini atau guru ini ya semua itu yang saya yakini gitu. Di awal belajar bolehlah, itu namanya tamadhub atau kita masih dalam proses taklid. Tapi nanti ketika seorang itu sudah menyelesaikan ilmu kepada seorang guru, ya dia harus mempelajari ilmu dari guru-guru yang lain. Karena setiap guru itu akan menyampaikan ilmu terbaik yang beliau pahami. Ketika guru itu mendengarkan materi, beliau akan mencatat yang terbaik yang beliau pahami. Beliau akan mengajarkan yang terbaik yang beliau tulis. Maka kita mendapatkan ilmu dari guru itu ya ilmu yang terbaik. Nggak bisa, apalagi itu ditambah-tambah dengan mencela guru yang lain. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Itu bukan akhlak penuntut ilmu. Itu bukan akhlak penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu mengambil ilmu dari siapapun. Nah, urusan filter nantilah. Ya. Terlepas dari guru itu punya banyak kekurangan, itu bukan tugas dia. Tugas dia ngambil ilmunya, bukan mencela guru. Apalagi ngoreksi Ustaz ya. Wah, itu disebutkan dalam taklim tuh al-ahmak, orang paling bodoh itu orang yang merasa menyamai gurunya atau orang yang merasa lebih pintar daripada gurunya, itu ahmak. Kadang juga yang terjadi nanya untuk ngetes. Itu lebih ahmak lagi. Ahmak lagi ya. Artinya itu yang mungkin karena apa ya? Mungkin sebabnya karena tidak ada kesadaran dalam hal orang itu menuntut ilmu. Ya, dari cara dia belajar, artinya dia belajar itu dia belum mengetahui hakikat ilmu, belum mengetahui hakikat niat, belum tahu cara memilih guru, belum tahu adab terhadap guru, makanya sikapnya kayak begitu. Dia merasa membaca buku sendiri, merasa lebih pintar daripada gurunya. Padahal keberkahan ilmu tidak didapatkan dengan cara seperti itu, Pak. Ya. Keberkahan ilmu itu didapatkan dengan akhlak, adab, taat kepada guru. Siapapun itu guru. Siapapun itu, ini berlaku umum. Maka itulah sekelas Imam Az-Zarnuji ketika di tahun beliau, di masa-masa beliau tahun sekitar 600-700 Hijriyah, orang-orang yang waktu itu belajar sepanjang malam, belajar sungguh-sungguh, kata beliau, mereka tidak mendapatkan manfaat dan barokahnya ilmu dikarenakan salah cara dan kurang syarat. Itu para ulama zaman dulu loh. Ya. Sekarang anak pondok lagi hatam kitab satu aja udah keminter, merasa lebih pintar daripada gurunya. Ini kan problem. Dia tidak akan dapat. Pokoknya kalau orang bikin guru tidak ridho, maka dia tidak akan dapat barokahnya ilmu. Gimana caranya supaya santri murid itu membuat gurunya ridho? Oh ya, ini ada caranya, tentu ada caranya. Disinilah di dalam kitab Ta'lim Muta'alim diajarkan semuanya. Kemarin kita tidak bisa lepaskan, ini bab yang pertama, kemarin bab tentang niat. Ini adalah bab yang tidak akan pernah bisa kita lepaskan. Karena bab ini akan mempengaruhi semuanya. Bahkan sampai ada ulama salaf itu yang hadis tentang niat itu selalu dimasukkan di setiap awal kitab fikihnya. Maksudnya beliau nulis kitab, menulis buku. Di dalam buku itu ada 70 bab. 70 bab, 70 kitab lah gitu. Di setiap awal kitab atau awal bab itu mesti ditulis hadis innamal a'malu binniyat. Karena niat itu sangat mempengaruhi. Nah, baru selanjutnya kita berbicara tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, ya. Kemudian bersabar dalam proses menuntut ilmu. Nah, bagian ini yang akan kita goreng pada pertemuan kali ini, Pak. Oh iya, oke. Yang pertama itu tadi memilih ilmu. Memilih ilmu. Ilmu yang paling pertama dipelajari oleh kaum muslimin adalah ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain. Paling tidak ada 3. 3 yang kemarin saya katakan. Ilmu tauhid atau iman di sini, ilmu fikih, sama ilmu adab. 3 ilmu ini dulu. Karena nanti orang itu akan
wah luar biasa menjadi seorang yang alim, seorang yang mutawadhi, tawadhu dalam segala hal, itu ketika dia selesai mempelajari 3 ilmu ini. Ilmu iman atau tauhid. Tauhid, ya. Meliputi Allah dengan tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid asma wa sifatnya, atau ini juga disebut usulu salasala, ilmu 3 ma'rifat, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatuddin. Ini pertanyaan yang nanti ditanyakan malaikat di alam kubur. Ini orang muslim harus kelar dulu, sehingga dia menyadari bahwa semua yang dia dapatkan itu dari Allah, bukan karena kecerdasan akalnya. Karena kalau tidak nanti akan kalau tidak songong, Pak, songong ya akhirnya. Ya. Ketemu siapa-siapa dia merasa paling pinter. Nah, ini nggak baik. Kemudian ada ilmu fikih. Ilmu fikih itu memang blueprintnya Islam ada dalam ilmu fikih. Kalau kita mau ngelihat Islam dari A sampai Z-nya, kita ingin tahu bentuk konstruksinya Islam itu ya kita ngelihat fikih. Walaupun pada kenyataannya yang kita pelajari dari fikih sekarang ini adalah yang paling kita butuhkan untuk segera diamalkan. Contoh, sekarang kepentingan kita ini kan setiap hari kita ibadah toharoh dan sholat. Maka fikih yang paling pertama kita pelajari tentang toharoh dan sholat. Pelajari dan kuasai. Ya, paling tidak kita bisa ngamalkan. Ya. Anggaplah kita pernah tahu teorinya, kita mengamalkan, tapi kita nggak bisa ngajarkan itu urusan lain. Ya. Kemudian ini sekarang mau masuk bulan Ramadan, berarti paling tidak kita belajar lagi zakat sama puasa. Oh, saya mau menjadi pedagang, berarti paling tidak saya pelajari tentang fikih buyu, jual beli kayak gitu. Artinya fikih ini dipelajari secara umum itu ahsan, tapi kalau kita menyesuaikan dengan kondisi realitas kita, ya kita pelajari yang paling kita butuhkan saat ini. Yang terakhir adalah ilmu adab. Adab kepada Allah bagaimana, adab kepada Rasulullah bagaimana, adab pada kitabullah bagaimana. Apa fungsinya profesor, Pak, kalau Al-Quran taruh bawah? Duduk Al-Quran taruh samping kakinya, Pak. Tidak punya adab sama Al-Quran sama sekali. Nyentuh Quran tidak pernah wudhu. Tidak menghormati Al-Quran. Al-Quran cuma dibaca saja, tidak pernah ditadaburi dan lain sebagainya. Apakah itu adab terhadap Al-Quran? Mana mungkin orang yang tidak beradab sama Al-Quran bisa mendapatkan ilmu Al-Quran? Abu Bakar itu tidak pernah kuliah di UGM, Umar tidak pernah kuliah di UNY, Utsman bin Affan tidak pernah kuliah di Amikom apa UPN. Tapi mereka adalah orang-orang hebat yang bisa memimpin negara dengan baik. Kenapa? Di situ disebutkan rahasianya nih, Pak. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan yang mengajari kamu langsung. Tidak mungkin kan orang diajari Allah tuh orang yang tidak menghormati Al-Quran. Berlaku sampai dengan sekarang kan? Oh iya, Allah yang sama antara Allahnya Abu Bakar dengan Allah kita, Quran kualitasnya tidak menurun. Quran yang sama. Qurannya juga sama, ilmunya sama. Nah, ketika kemudian kita bisa tahu adab kepada Al-Quran, kitabullah, Allah akan mengajari kita. Saya sendiri juga mengalami begitu. Saya diajari sama syekh saya, kalau kamu ingin curhat, sholat. Kalau kamu ingin diajari langsung sama Allah, baca Quran. Semua permasalahan, sampai ketika itu saya pernah stres ngadepi anak muda, ya Allah ini cara ngomongnya ini gimana? Diajari cara ngomongnya sama Al-Quran ada. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada sesama, adab dalam majelis, adab dalam ketika makan, adab ketika bertamu dan lain sebagainya. Buat apa titel pendidikan tinggi tapi tidak tahu adab majelis? Ketika guru menyampaikan ilmu, padahal seorang guru datang membawa ilmu, ngelihat bentuk-bentukan orang-orang yang mendengarkan majelisnya itu tidak niat atau tidak menghargai ilmu, merasa lebih pintar, apakah guru itu akan ridho kepada orang yang seperti itu? Padahal orang itu mendapatkan barokahnya ilmu dengan keridhaan guru. Dia mau ikut majelis puluhan tahun, mau ikut kajian tematik puluhan tahun, kalau tetap tidak punya adab sama guru, tidak akan dapat apa-apa. Yang ada bingung, semua bingung. Tidak tahu hal yang paling dasar yang dia harus kerjakan seumur hidupnya. Tidak tahu. Tidak dapat berkahnya ilmu. Tidak tahu juga ilmu apa yang paling pertama diprioritaskan. Paling tidak, Pak, ilmu yang dipilih itu ini. 3 tadi itu ya. Kemudian ilmu itu kan ada ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu seperti nasi. Ya kita butuh makan dia sehari sekali lah, 2 kali. Makanan pokok.
Kemudian ada ilmu yang fardu kifayah, itu seperti obat. Ya diminum ketika sakit. Sekarang ini kaum muslimin sakit, dibantai sama media. Maka kaum muslimin sekarang harus belajar ilmu media sebagai obat biar kaum muslimin tidak dihajar terus. Oke. Itu ilmu yang fardu kifayah. Semua ilmu selain ilmu fardu ain ini ilmu kifayah, dan ada satu jenis ilmu lagi, ilmu penyakit. Ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu-ilmu yang menghancurkan ketauhidan, itu ilmu yang penyakit, ilmu racun. Jadi kita nggak boleh belajar ilmu itu, tidak ada faedahnya sama sekali. Ilmu filsahwat yang mengarahkan kita kepada hal begitu. Ilmu usuludin, cara melepaskan agama. Kalau usuludin mempelajari pokok agama, kalau usuludin cara melepaskan agama, lah ini barang-barang yang menyakiti ketauhidan kita dan ilmu yang fardu ain merusaknya tidak direkomendasikan untuk dipelajari. Kalau mempelajarinya dalam rangka untuk berdebat dengan orang yang nanti mau disadarkan, baiklah itu pada porsinya, jangan sampai nanti malah kelewat. Tapi kalau enggak, itu tidak direkomendasikan untuk dipelajari. Ustaz, kalau seorang lebih berilmu itu mestinya itu lebih tawaduk ya? Oh, harusnya begitu. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Nah, terus apakah ini berkorelasi dengan peringatan Allah pada Nabi Musa? Oh iya, jelas sekali. Inilah bedanya orang yang belajar Islam sama yang belajar ilmu selain Islam. Orang yang belajar ilmu Islam semakin tinggi derajatnya, dia akan semakin tawadhu. Karena dia tahu ayatnya jelas, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Tidak mungkin dia sombong sekelas Nabi Musa yang alimnya Bani Israel, diturunkan pada beliau kitab Taurat, beliau ulul azmi. Itu saja ditegur sama Allah bahwa ada lagi orang yang punya ilmu yang kau tidak punya. Begini Pak, ilustrasinya, orang yang sadar tentang ilmunya Allah, dia tahu bahwa ilmu Allah ibarat lautan. Ilmu yang diberikan manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu ibarat jari dicemplungkan air laut, diangkat, yang netes di jarilah ilmu manusia. Yang diberikan semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Terus ilmu kita di mana? Kok mau sombong, itu yang mau disombongkan apanya gitu kan? Jadi betul-betul malukan anak alumni pondok gitu kan, salah songong gitu kan, merasa dia pinter. Itu sebenarnya memalukan. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang tidak menampilkan diri, ternyata mereka lebih alim, betul-betul mengetahui ilmu Islam, bahkan lebih daripada orang itu. Maka memang salah satu syarat seorang menuntut ilmu itu adalah tawadhu. Sampai disebutkan dalam sebuah syair, al-ilmu harbun lil muta'ali, kalma'i harbun limakanil ali, kasaili harbun limakanil ali. Jadi ilmu itu adalah musuh bagi orang-orang yang sombong, karena orang-orang sombong tidak akan dapat ilmu, sebagaimana air tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Kalau kita mau kemasukan ilmu, ya gelas taruh bawah. Kita hadir di majelis tapi kita kayak gini, merasa lebih pintar daripada gurunya, tidak akan dapat apa-apa. Karena ilmu bukan punyanya orang sombong. Disebutkan para aslafun as-salih, orang sombong sama pemalu nggak akan dapat ilmu. Wah, sebentar. Yang pemalu ini apa ini, Ustaz? Khojal. Gimana itu? Pengecut sebenarnya. Dia datang ke majelis, dia punya pertanyaan, tapi dia tidak berani nanya dengan alasan malu. Dan seterusnya, itu khojal. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, sebaik-baik perempuan itu adalah perempuan Ansor. Mereka tidak malu bertanya terhadap urusan agama mereka. Perempuan Ansor nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Sungguhnya Allah tidak malu terhadap urusan kebenaran. Fahal alal mar'ati minal ghusli idza hiya ihtalamat. Apakah bagi perempuan itu ada mandi junub juga kalau dia mimpi basah? Itu kan tabu, Pak, perempuan tanya sama laki-laki masalah itu. Betul. Tapi seorang perempuan Ansor tidak terhalang dari bertanya atas urusan ilmu. Iya, itu satu tadi tentang memilih ilmu. Kemudian memilih guru, Pak. Memilih guru itu ada 3 kriteria. Satu, guru yang paling alim. Kalau tidak ada, paling tidak guru itu lebih alim daripada diri kita sendiri. Saya baru pernah khatam kitab inilah, misalkan di bidang nahwu jurumiyah, berarti kita nyari guru yang pernah khatam Alfiyah. Yang lebih pintar dari kita. Karena kalau harus yang paling alim susah, nanti di Gejayan nyari guru nggak bisa, nggak ada soalnya gitu loh. Ya kan? Kemudian guru yang paling warok. Paling warok itu paling menghindari urusan duniawi.
Ya, ya. Kalau ndak ada, paling tidak yang aurok, yang lebih warok daripada kita. Yang ketiga yang asan, yang paling tua. Kalau ndak yang lebih tua daripada kita. Oh iya, saya tidak mengikuti ini berarti. Ya jangan ngikuti semoga yang pertama, semoga. Yang ketiga enggak, saya kan lebih muda kan, Ustaz. Oke, siap. Ya ini bagaimana kitab Taklim Muta'alim itu memandu kita supaya kita tidak keliru dalam memilih guru. Ya. Bahkan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, imam madhab yang pertama, beliau memilih guru yaitu Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Ya dengan 3 alasan tadi. Ini yang paling alim, paling warok, paling tua. Ya. Maka hasilnya keilmuannya Abu Hanifah itu luar biasa. Dan kita ketika memilih guru, Pak, tidak boleh langsung. Kita harus observasi dulu 2 bulan. Kalau kamu datang ke satu negeri, jangan langsung ada guru, kamu langsung menembung untuk jadi muridnya. Kenapa? Kalau kamu ikut majelisnya, ternyata kamu dapati bahwa majelisnya tidak seru, ilmunya kurang mantap, gurunya kurang pintar menurut kamu, kemudian kamu tinggalkan majelisnya sebelum kamu menghatamkan satu kitab sama guru itu, maka kamu tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Kamu tidak akan mendapatkan keridhaan guru. Maka diajarkan di sana, kalau milih guru, observasi dulu 2 bulan, dicek 3 hal itu. Setelah mantap, jangan lupa musyawarah. Rasulullah SAW yang seorang nabi aja diperintahkan musyawarah, maka kita dalam menuntut ilmu juga diperintahkan musyawarah. Kita sebagai seorang murid tidak boleh memilih sendiri gurunya. Kalau bisa kita dipilihkan sama guru kita, dipilihkan ilmu, dipilihkan kitab, dipilihkan guru yang lain. Ini menyebabkan keberkahan ilmu. Disebutkan dalam satu syair itu, orang itu ada 3 macam. Orang yang sempurna, orang yang setengah, dan yang bukan orang. Orang yang sempurna itu orang yang cerdas dan bermusyawarah. Orang yang setengah itu bermusyawarah tapi tidak cerdas, cerdas tapi tidak bermusyawarah. Ya, salah satu. Yang bukan orang itu ya tidak cerdas, ora musyawarah. Dan nanti ketika kita sudah memilih satu guru berdasarkan musyawarah, saya ini Pak masuk Mahat Ali, saya musyawarah sama belasan ustadz. Sampai ada satu ustadz yang betul-betul meyakinkan saya untuk saya masuk pondok, masuk lagi, kuliah lagi. Di saat dimana dakwah saya sedang waktu itu naik gitu loh. Tapi waktu itu saya musyawarah, betul nggak Ustadz saya kalau mau masuk sini? Menurut antum gimana? Tolong motivasi saya. Baru saya masuk. Saya musyawarah. Nah, ketika kita sudah masuk, sudah ngambil satu guru, maka kita harus menyabari beliau kayak gimana pun, kan Nabi Musa kan gitu. Satajiduni insyaallah sabira. Kau dapati aku insyaallah sabar. Sabar dalam menghatamkan satu kitab. Jangan sampai belum hatam sudah pergi. Ya, ini tidak dapat berkah nih. Ya. Nah, gimana ilmu nggak ada yang komplit kok. Setengah dokter itu kan ngerusak, Pak. Ya, betul. Setengah ilmu lebih ngerusak lagi. Betul. Nah, ngeri, ya kan? Belum selesai pelajaran jadi dokter udah ngaku jadi dokter. Kabur sih, tak bikin praktek kan rusak, nanti akhirnya banyak orang yang mati. Betul. Habatus sauda jadi hayatus sauda, wah angel itu. Kemudian bersabar menghadapi beratnya menuntut ilmu, menghadapi kebosanan, bersabar menahan hawa nafsu dan keinginan. Ini adalah rangkaian ketika kita sudah menentukan satu guru, maka kita melazimi beliau sampai beliau sendiri yang memberikan kita ijazah. Oke, kamu sudah lulus dari saya. Itulah kenapa banyak orang-orang yang mondok di pondok-pondok kita sampai berpuluh-puluh tahun masih di pondok itu, sampai akhirnya gurunya sendiri yang mempersilahkan murid itu, sudah kamu sekarang sudah saatnya kamu pergi netes. Makanya orang-orang yang seperti itu barokah ilmunya luar biasa. Baik Ustadz, kita lanjutkan yang berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya. Kurang satu tentang milih teman ya Pak ya. Oke, besok nanti khusus kita kupas lebih dalam lagi tentang bagaimana mengembangkan memilih teman dalam kaitannya kita perjalanan menuntut ilmu ini. Supaya tidak sia-sia perjalanan kita. Tidak sia-sia. Terima kasih sekali untuk pertemuan di episode kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan paling tidak itu menambah motivasi saya, lah bagian dari perjalanan saya mencari ilmu dengan Ustadz Ja'far dan juga teman-teman sekalian Jamaah Suhbah Media. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat. Bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan terus memotivasi kita bahwa tadi ilmu kita itu tidak sampai ya cuma setetes tadi itu, sementara ilmu
Allah itu dari mulai Nabi Adam sampai dengan sekarang, lautan luas tadi. Iya, Itu. betul. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Amin, wa taala. ya. Terima kasih jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.